Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatan Hadian, akan menjelaskan presentasi makalah tugas besar pemilihan bahan dan proses yang berjudul Analisis Pemilihan Bahan dan Proses Manufaktur untuk pipa transfer kue. Untuk latar belakang itu dan rumusan masalah, lalu ada tinjauan pustaka, deskripsi produk, pemilihan bahan, pemilihan proses manufaktur, analisis biasa dan produksi, lalu ada simpulan dan rekomendasi. Untuk latar belakang, industri bakery Indonesia berkembang pesat. Permintaan kue dan produk pastry meningkat signifikan. Salah satu alat untuk transfer yaitu pipa transfer krim, di mana bersentuhan langsung dengan krim kue. Di mana itu juga harus food grade, tahan korosi, dan higienis. Digunakan intensif, tekanan suhu di sterilisasi 80 sampai 130 derajat. Deterjen, asam organik dari bahan pangan. Lalu presisi profil ujung sangat presisi. Sangat penting ya untuk menentukan bentuk dekorasi krim dan yang konsisten dan reproducible. Lalu ada pemilihan bahan, proses yang tepat, yaitu untuk kualitas produk, keamanan pangan, dan efisiensi biaya produksi. Untuk perumusan masalah dan tujuan. Pertama itu bahan apa yang harus sesuai, di mana meliputi harus food grade, tahan korosi, panas, dan juga biaya yang efisien. Lalu ada proses manufaktur yang tepat untuk bahan terpilih, bagaimana analisis biaya dan kesesuaian bahan proses terhadap tuntutan produk. Tujuan penulisan menentukan bahan optimal menggunakan metode ASBI, menentukan proses manufaktur yang sesuai untuk bahan terpilih, dan menganalisis kesesuaian kombinasi bahan proses dan aspek biaya produksi. Untuk pemilihan bahan, metodenya itu metode ASBI. Yang pertama itu adalah translasi, kedua ada penyaringan, tiga pemeringkatan, dan empat dokumentasi. Nah ini ada deskripsi produk yaitu pipa transfer krim. Yang sebelah kiri ada salah contoh pipa yang digunakan, pipa transfer yang digunakan. Untuk persyaratan fungsional, food grade, tidak melepas ion berbahaya, lalu ada tahan korosi, lalu ada tahan panas, di mana disterilkan 80 sampai 130 derajat Celcius. Untuk presisi profil, toleransinya ketat, kekuatan bahannya itu tidak banyak saat diproduksi, dioperasikan. Nah ini adalah beberapa perbandingan material yang mungkin cocok untuk yang digunakan. Itu ada dari silikon, aluminium, dan juga ada stainless steel. Di mana dalam tabel ini itu stainless IC 304 itu yang paling cocok karena tahan korosi, food grade, dan sebagainya. Nah, ini kenapa penjelasan tentang stainless steel IC 304, mana ketahanan korosinya sangat tinggi, lalu stabil pada suhu sterilisasi, aman untuk food grade internasional, dan kemampuan bentuk yang baik. Nah, ini adalah beberapa proses manufaktur yang terpilih, di mana ada sharing, flat S, stainless steel, dipotong menjadi sektor lingkaran. Lalu ada controlling,
di mana blank digulung di atas spandrel kerucut membentuk profil cone. Lalu ada seam welding atau TIG, tipe sambungan las, lalu nanti diampas halus tanpa celah. Lalu ada proses CNC, di mana bagian profil ujung batang plat bulat dibentuk presisi dengan CNC. Lalu ada proses electropolishing, lalu ada inspeksi dan pengemasan. Nah, ini ada beberapa perbandingan proses yang cocok itu ada di cone rolling plus CNC. Nah, untuk simpulan dan rekomendasi, bahan pilihan yang cocok itu ada stainless steel IC 304, di mana sudah food grade, ketahanan versi sangat baik, dan suhu stabil di 130. Lalu ada proses yang terpilih itu cone rolling, seam welding TIG, CNC, dan electropolishing, di mana kombinasi memenuhi semua 7 persyaratan fungsional tanpa pelapisan tambahan. Lo ekonomis pada produksi massal, biaya tooling teramortisasi, CNC menjamin konsisten dimensi. Ya mungkin cukup untuk presentasi makalah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.